Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas oleh Allah betapa banyak negeri yang penghuninya menwarakai wewenang Allah. Jadi waqayyi min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Betapa banyak negeri yang menolak, menurakai wewenang Tuhannya dan para utusannya. Fahasabna, maka kami memberikan perhitungan hisaban syadida, dengan perhitungan yang keras. Wa adzabnahu, dan kami menurunkan azab, konsekuensi penolakan tadi, adzaban nukro, azab yang mengerikan. Itu konsekuensi siapa yang menjadikan selain Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai standar aktivitas bernegara, karena disebut negeri. Sehingga Islam itu baik masalah urusan paling pribadi maupun urusan sosial itu dicakup dan menjadi wilayah standar hukum Islam. Dan Muslim harus punya kepedulian menegakkan standar nilai hukum Islam pada masalah pribadi dan masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan urusan negara, gitu ya. Nah, kemudian fadzaqat, maka mereka penghuni negeri tadi merasakan wabala amriha, akibat buruk perbuatannya tadi. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu dikasih muatan hukum. Kalau perbuatan binatang itu kan tidak ada muatan hukumnya. Makanya yang menjadi standar perbuatannya ya syahwat. Jadi dikendalikan oleh keinginan melampiaskan keinginan nafsu. Nafsu perut maupun di bawah perut. Karena binatang itu kan itu sebagai peraga bagi manusia. Jadi ibadahnya yaitu mengatasi problema kesenangannya, dan itu tasbihnya. Namun tasbih manusia itu mandiri dengan mengikuti standar wewenang Allah. Adanya perintah supaya apa? Kita tidak diperintah dikuasai hasrat kesenangan kita. Adanya larangan supaya kita tidak dikendalikan dikuasai hasrat larangan yang tidak kita sukai. Ya. Maka wa kana aqibatu amriya khusra. Maka akibat perbuatannya tadi khusra, kerugian semuanya. Jadi untung maupun rugi semuanya dinilai kerugian. Kenapa? Tidak menggunakan pembekalan hukum Islam. Pembekalan itu kan ilmu ini. Sehingga tolak ukurnya adalah sejauh mana kegiatan kita, baik yang pribadi di dalam ranjang kamar kita maupun dalam urusan yang lebih luas. Itu semuanya amrun. Amrun itu hal penting. Tidak ada hal penting kecuali apa? Semua standar pijakannya ajaran Islam, iman kepada Allah. Kemudian pendampingannya ya rukun Islam itu. Rukun iman itu pijakan. Kamu melakukan, saya mengimani perintah. Saya tidak melakukan, saya mengimani larangan. Nah, itu dasarnya itu tadi. Pendampingannya terus dalam hidup. Bukan pendampingan syahwat nafsunya, tapi pendampingan hukum. Itu ya.
Maka ya, a'adallahu lahum adzaban syadidan, maka Allah menyediakan buat mereka siksaan yang keras. Karena menyediakan di dunia ini ada tenggat waktu. Nanti dikubur ada tenggat waktu. Di akhirat juga ada tenggat waktu yang disediakan itu kan. Ya. Ada sesuatu yang disediakan itu ada. Baik jangka pendek dunia, jangka menengah kehidupan pasca dunia, alam barzah, alam transisi, maupun alam akhirat jangka panjangnya sama. Nah, itu ya. Jadi bukan tolok ukurnya keberuntungan ya jangka pendek dunia atau menanggulangi kegagalan jangka pendek, bukan itu. Tujuannya itu dunia kalau gitu. Nah, makanya kita diwanti-wanti oleh Allah. Wa dzaril ladzina takhadzu dinahum lahwa wa laiban. Ya, hati-hati, waspada, karena ini rentan. Manusia itu rentan ya, terjangkiti tolok ukur beragama. Yang beragamanya itu orientasinya jangka pendek. Alladzina takhadzu dinahum, orang-orang yang menggunakan agama. Agama itu kan standar perbuatan. Makanya disebut sistem, manhaj. Pijakan berjalan. Itu manhaj. Ya. Jadi wa dzaril ladzina takhadzu dinahum, agama mereka itu lahwan walaiban. Ya. Sendagura ya dan permainan. Tapi hakikinya bukan permainan, ya main-main, karena dipermainkan oleh ya, tolok ukur dunia. Kalau saya beragama, apa yang saya dapatkan untung dunia? Kalau saya beragama supaya saya tidak mendapatkan kerugian dunia, loh, kita ini dipermainkan oleh kehidupan dunia itu. Makanya lali itu bukan lali kegiatannya, yang dilalaikan itu pembekalannya tadi. Itu ya. Jadi yang dilalaikan itu pembekalan. Itu ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi kehidupan dunia itu menipu. Ya. Menipu apa? Dianut tapi ternyata mencelakai. Orang tertipu kan itu ya. Saya bertanya, orang menipu itu dengan menggunakan pancingan yang disukai atau yang dibenci? Oh, mancing itu yang disukai, umpannya yang disukai. Jadi seolah-olah dia menguasai tapi dikuasai dunia. Itu ya. Makanya mengikut itu tidak mungkin saya mengikut sesuatu yang tidak menyenangi. Saya akan menyediakan diri mengikut, nurut, tunduk, patuh sesuatu yang kalau saya mengikuti mendapatkan jatah kesenangan saya. Itu sudah tertipu. Wa gharrathumul hayatud dunya. Wa dzakir bihi, peringatkan, antub salah nafsun maka sahabat ya, seseorang akan dihukum sesuai apa? Perbuatan kesengajaan. Itu ya, masa hidup tidak sengaja? Itu ya, ada hidup tidak sengaja. Itu tidak mungkin. Orang mengkufuri itu, orang menutupi itu ada unsur kesengajaan menutupi. Itu ya. Jadi ketika saya menutupi, saya tahu itu yang saya tutupi ini bisa sesuatu yang kalau dibuka membongkar aib kesalahan saya. Itu ya. Atau saya menutup diri. Ya, menutup diri dengan apa? Dari standar kalau dibongkar menunjukkan salah. Saya ini salah. Itu ya. Makanya kafaru bi ayati rabbihim. Mereka mengkufuri, yang dasar mengkufuri itu bi dengan. Itu ya. Mengkufuri kan saya menutup. Kenapa kalau saya menutup? Dasar apa kamu menutup? Kalau dibuka saya ketahuan kebohongan saya. Itu ya. Nah, maka saya berupaya menutup kebohongan saya dengan apa? Perilaku-perilaku ya yang pura-pura itu tadi.
Buktinya apa? Dikasih keberhasilan jangka pendek dunia. Yang menentang dikasih kegagalan jangka pendek dunia ini. Itu kan membentuk perilaku agama itu. Tapi kok berdoa kepada Allah? Orang kafir doanya kepada Allah. Itu ya. Wa idza ghasyiyathumul mauj, ya mauj. Jadi ketika terjadi gelombang pasang yang keras itu, ta'awullah, mereka manggil-manggil Allah, mukhlisin. Dengan apa? Memurnikan lahu bagi Allah din, kepatuhan itu tadi. Kenapa kok patuh? Ya Allah, saya tidak bisa menolak bahaya ini. Ya, falamma najau minal barri, ketika saya selamatkan sampai di daratan, ya idzahum yusyrikun, kembali kepada musyrik lagi. Apa musyriknya? Musyrik di sini asroka itu menyertakan. Tujuannya Allah, tapi cara menuju Allah, menyelesaikan problema kehidupannya, ya pakai Islam, tapi donga tok. Maksud Islam doa. Ya, kehadiran doa ketika bahaya apa enggak? Kita terancam apa enggak? Terancam kesenangannya enggak dituruti, mohon kepada Allah. Ya, ketika terancam keinginannya dicabut, doanya kepada Allah. Jadi praktis upacaranya Islam bukan sebuah cara yang dihadirkan. Ya namanya hidup ya ada gelombang pasang surut, pasang surut. Ya biasa sifat dunia itu gitu. Itu ya. Kita merubah sifat dunia tidak bisa, angel, soro. Makanya disebut sengsara itu apa? Ingin merubah karakter dunia. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka kenapa dikasih contoh gelombang lautan? Karena hidup ini ada gelombang pasang, naik turun, naik turun. Itu karakter dunia, jangan dirubah. Masalahnya ketika pasang surut ini, kita menggunakan perahunya siapa yang kita gunakan dalam mengarungi kehidupan ini. Itu ya. Maka ya, qad anzalallahu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mempercayai. Fattaqullaha ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Lubbun itu maknanya sari, albab sari-sari. Inti-inti masalah. Apa sih intinya masalah itu? Pijakan. Itu ya. Apa inti masalah itu? Pendampingan. Pijakannya iman kepada Allah, pendampingannya itu wewenang ajaran yang Allah turunkan. Itu saja masalahnya. Nah, apakah orang-orang yang menolak Islam itu tidak butuh pijakan, tidak butuh keyakinan? Butuh keyakinan. Yakin bahaya, yakin adanya selamat, yakin adanya kebahagiaan, adanya kesengsaraan. Tapi pendampingannya ini yang salah itu ya. Siapa ulul albab itu? Alladzina amanu, orang-orang yang mengimani, mempercayai bahwa Allah itu punya wewenang dan kedudukan. Tidak saja mencipta, Allah itu punya wewenang, kedudukan, membuat standarisasi perbuatan manusia itu dasarnya apa, tujuannya apa, dan dengan pendampingan siapa. Itu masalah agama. Itu ya. Qad anzalallahu alaikum dzikra, sungguh Allah sudah menurunkan kepada kalian, ilaikum, ya kalian semuanya, dzikra, peringatan. Yang dilarang, peringatan bahaya belum terjadi sudah dilarang. Yang diperintah peringatan, ya kalau kamu tinggalkan bahaya, itu sudah diperingatkan. Dzikra itu kan warning ini, peringatan itu ya. Nah, maka orang beriman ini orang yang mewaspadai semua peringatan Allah. Itu ya. Itu kan kehidupan itu ya. Saya ini takut bahaya, butuh informasi bahaya. Saya takut tidak selamat, butuh informasi keselamatan. Simpel aja agama ini. Ada orang berbuat kepingin rugi, tidak ada. Ada orang tidak berbuat kepingin rugi. Orang tidak berbuat itu kepingin beruntung. Seperti halnya berbuat kepingin untung.
Orang tidak berbuat kepingin supaya apa? Selamat. Seperti halnya orang berbuat kepingin selamat. Tidak ada itu. Itu ya. Maka Allah menurunkan peringatan. Ini loh, kamu, saya paham. Allah itu paham. Sampai suara hati kita Allah paham. Ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qaul. Saat kau jelaskan ucapan, ya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah ya'lamu, senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Itu keberlangsungan terus ya'lamu itu. Ya. Ya'lamu sirra, yang rahasia, wa akhfa, jauh lebih rahasia Allah itu tahu. Suara hati Allah tahu, harapanmu Allah tahu, apa yang tidak kau harapkan itu Allah tahu. Zikro, peringatan. Itu ya. Rasulan, dari seorang rasul tanpa wawu itu ya. Rasulullah itu peringatan. Kenapa? Manusia, sosok manusia yang perbuatannya itu peringatan. Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Berarti itu bahaya. Kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan? Karena itu menyelamatkan. Itu gaib loh ya. Makanya gaib itu Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib. Saya percaya, dasar percaya Pak. Ada bahaya, ada selamat. Ya peringatannya ini. Maja abihi, apa yang dibawa Muhammad itu ghaib. Itu ya. Yang dibawa Rasulullah itu ghaib. Kenapa? Itu bukan hasil penelitian sesama kita manusia. Yang tugas Rasul itu apa? Yatslu alaikum, kegiatannya membacakan alaikum, atas kamu, ayatillahi, ayat-ayat Allah. Ayat di sini lebih dekat kepada mana? Ya peringatan itu. Ya, Quran itu dibaca saja, hatinya bening. Ya. Walladzi, ya, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang tugas Nabi itu membacakan peringatan itu. Masya Allah, saya diperingati oleh Allah. Padahal Allah tidak butuh, tidak mendapatkan untung rugi. Baru apa? Wa yuzakkihim, mensucikan. Dibaca saja hatinya itu suci. Baru wa yu'allimumul kitab, mengajarkan ilmu. Dibaca saja jenengan membaca Quran, Masya Allah, kayak hatinya nyambung. Masya Allah, Allah itu sayang ya. Membaca Quran tidak ngeri gitu ya. Baca Quran ya Masya Allah. Jenengan baca hukum, sanksi-sanksi hukum yang dibikin manusia ngaweri, belum kena hukumnya yang ngaweri gitu ya. Itu ya, nah, Allah itu menurunkan ya peringatan beserta pelaku yang memperagakan peringatan itu. Jadi ayatillah, ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Ini jenis kejahatan. Kalau kamu tinggalkan kejahatan, seperti halnya ketika kamu jalani itu kejahatan. Apa berarti apa? Perbuatan manusia meninggalkan itu butuh landasan, bimbingan. Seperti halnya saya menjalani butuh pijakan, landasan, bimbingan. Nek gak percaya, lakonono dhewe. Tidak ada yang menegakkan sanksi-sanksi berjalan sendiri. Itu hukum dari Allah itu. Ya. Untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu, untuk mengeluarkan orang-orang yang menaruh kepercayaan tadi. Amanu itu mempercayai, baru wa amilu, menjalani as-sholihat, yang sesuai dengan yang saya percayai. Jadi tidak ada orang itu, tidak ada yang tidak dipercayai. Kenapa orang melakukan tindakan itu? Percaya kalau yang dilakukan itu menguntungkan, menyelamatkan. Kenapa orang itu meninggalkan satu perbuatan? Karena dia punya kepercayaan kalau ditinggalkan ini, itu ya, menyelamatkan. Saya bertanya, ada orang tidak beragama kalau agama itu standar perbuatan? Tidak ada. Orang kafir itu beragama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ditutup apa? Lakum dinukum waliyadin. Makanya kafaro itu mari kita pahami. Kafaro itu bahasa ilmu.
bukan ngilokno enggak. Sekarang kan enggak, saya dikafir-kafir. Loh, orang kafir itu mengkafiri. Seperti halnya saya orang mukmin itu juga mengkafiri. Ayo, larangan yang dibikin setan, saya mengakui apa enggak? Pengikut setan juga tidak mengakui larangan yang dibikin Allah. Itu bahasa ilmiah itu. Mana ngilokno itu? Jadi lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu landasan mengkafiri saya. Bagi saya punya landasan mengkafiri kamu. Podo. Makanya din itu mananya apa ya? Sistem balas membalas. Nanti maliki yaumiddin. Ya, nanti di situ ada hari yang menguasai pembalasan. Yang dibalas itu kamu dulu melakukan itu perintah siapa? Seperti halnya kamu tidak melakukan itu larangan siapa? Itu yang dibalas. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada standarisasi balas membalas. Coba renungkan surat Al-Kafirun itu ya. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi saya landasan mengkufuri, bagi kamu punya landasan mengkufuri saya, kan itu ya? Hadirin rahimakumullah. Wa amilu sholihat. Makna sholahah itu yang sejajar, ya, yang sinkron. Larangan itu Allah sudah menciptakan sinkronitas antara yang dilarang itu dengan yang tidak diingini manusia. Kamu tidak ingin bahaya ini loh, sinkronkan dengan larangan. Kamu kan ingin selamat, sinkronkan dengan perintah. Sinkron ini. Itu ya. Nah, mesti digandeng itu ya. Minal zulumati, dari berbagai macam bentuk kegelapan, berbagai macam zulmun zulumat, ilan nuri, kepada cahaya. Makna cahaya itu apa? Cahaya akal di sini. Itu ya, yang dilarang oleh Allah itu pikiran, pasti bahaya. Yang diperintah Allah itu pikiran, pasti bahaya. Kenapa? Ini cahaya untuk mengenal bahaya-bahaya yang diinformasikan lewat informasi hukum larangan, hukum perintah. Orang kafir gak ngono. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Itu ya, mengeluarkan dari cahaya akal kepada kegelapan nafsu. Orang itu kalau dikendalikan oleh senang tidak senangnya, gelap apa enggak? Gelap. Kenapa? Senang tidak senang yang bukan dari Allah itu beragam. Orang satu dikuasai selera yang tidak terbatas. Bingung apa enggak? Bingung. Dalam satu rumah punya pembantu cuma satu, anggota rumah rolas, perintahnya beto-beto di saat yang sama. Bingung jenengan, iki sing tak dhisikno sing ndi ngene, anake njaluk ngene, bibikne njaluk ngene, neneke njaluk ngene, buyute njaluk ngene. Itu ya, makanya Allah itu lam yalid walam yulad. Kenapa? Allah yang maha tunggal, yang melarang itu yang maha tunggal, yang perintah itu yang maha tunggal. Cuma satu, tidak bisa digandeng. Itu ya. Jadi bagi orang beriman, cahaya akal itu loh, kalau dituruti bisa tergelincir. Iya. Kenapa? Kebenaran akal itu relatif, makanya butuh standar pendampingan menggunakan akal. Wa may yu'min billah, siapapun ya yang menaruh kepercayaan yang landasan billahi, bukan wa may yu'minillah, enggak, wa may yu'min billah. Itu ya, mesti digunakan terus bismillah itu. Ya. Pijakan apa sehingga legal? Oh Allah, dengan nama Allah. Allah itu punya informasi baik larangan maupun perintahnya. Ya, maka gunakan legalitas perintah larangan Allah itu sebagai legalitas pengesahan perbuatan yang saya jalani itu. Nanti rugi untungnya itu dihitung semuanya. Kalau di dalam Islam mengikuti standar Islam. Wa ya'mal sholihan, diulangi syaratnya apa? Menjalani sholihan
ya kegiatan yang sesuai dengan yang saya imani tadi. Itu ya, saya takut bahaya, saya cari, oh yang dilarang itu bahaya, maka saya tidak menjalani. Dasar legalnya apa? Berdasar apa? Larangan. Saya ingin selamat, saya mencari, karena pijakan akal itu relatif, maka saya cari, oh perintahnya Allah, berarti apa? Saya menjalani atas dasar perintah Allah. Yudkhilhu, pasti dia Allah memasukkannya jannatin, surga, tajri, yang mengalir tanpa henti, kano asat. Tajri itu keberlangsungan terus, dunia no asate, makanya ya dunia itu tidak langgeng. Mintah dia dari bawah taman-taman saji al-andhar, berbagai macam bentuk sungai, sungai macam-macam, sungai-sungai ya, minuman-minuman yang kita kenal jenisnya di dunia, saking bersihnya, tidak ada basi, tidak ada itu ya, tidak ada bakter ya, tidak ada virus, tidak ada, steril ya, di surga itu steril itu ya, Masya Allah. Sehingga apa, yang mengalir ini saja tidak tercemar ya, tidak ada treatment, tidak ada. Kemudian apa? Via di dalamnya, via di dalam apa ya, taman-taman surga, di dalam sungai-sungai, abadan, selama-lamanya ya, steril terus, bersih ya, berbagai macam jenis cairan yang kita butuhkan, dan itu tidak menimbulkan harus mengeluarkan limbah. Kenapa kok ada limbah dikeluarkan dari tubuh kita, ada pori-pori? Karena minuman makanannya berlimbah. Di sana tidak ada limbah ya, tidak ada limbah. Kalau kita masih mengeluarkan kotoran dan membersihkan, lah sih sulit itu ya, butuh pampers bareng. Tidak ada pampers di sana. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kita yakin tidak dengan itu? Yakin. Itu ya. Buktinya gimana kita yakin? Di dalam rahim ibu ya. Masa tidak yakin? Loh, kita pernah di dalam rahmat Allah semacam itu. Ya, kita belum diperintah, belum dilarang, berlangsung sayangnya Allah. Mulai benda cair sampai jadi menungso. Itu ya. Di mana buang limbahnya? Itu di mana? Di rahim ibu. Lu makanan itu ya. Kenapa? Sudah steril oleh sayangnya ibu. Itu surga itu. Itu ya. Dialirkan makanan-makanan kita. Lu kok tidak mengeluarkan limbah dari mana? Apa bukan surga itu? Kok tidak terjadi pencemaran bayi ini? Tidak ada bakter di sana ini. Ayo coba. Itu surga itu. Lu kalau kita mau berpikir itu, Masya Allah, saya itu sudah merasakan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari benda cair, ya, dikasih konsumsi makanan, tapi tidak mengeluarkan limbah. Kemana limbahnya dibuang? Ayo coba. Tapi bisa hidup. Baru keluar ke dunia ini, kita mengenal limbah. Ayo coba. Loh, itu gaib itu. Qad ahsanallahu, sungguh Allah sudah memberlangsungkan ya perkebaikan lahu kepadanya rezeki. Jadi ihsan Allah saja. Lu kita itu merasakan ihsan Allah ketika kita 9 bulan di rahim ibu. Kita belum dilarang loh. Ya, kita belum diperintah. Allah itu mentaati kita seolah-olah. Loh, Allah itu jauh baik kepada kita sebelum kita baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disendi. Itu ya. Ibu kita, ya Allah selamatkan anak saya lahir tanpa cacat. Andaikan dia cacat, dia tetap menyayangi kita. Siapa yang mengalirkan sayangnya kepada ibu kita? Ayo coba gini, ketika hari ini kita berislam, bisa taat lewat larangan yang dijauhi, lewat perintah yang dijalani, apakah itu bukan kebaikan Allah? Hah? Ngono sholatnya jaluk ganti, sedekahnya jaluk ganti. Sedekah uangnya siapa ini?
Kita bisa taat itu tenaga siapa? Yang membimbing hasrat untuk taat itu siapa? Ahsanallahu lahu. Itu rezeki itu. Kita pernah bisa taat itu rezeki. Itu ya, terhindar dari maksiat itu sebuah rezeki rohani. Lalu sampai di situ Islam itu mengajarkan dari kesadaran. Itu ya. Siapa itu? Allah. Allah. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan sab'as samawat, 7 langit, wallahu a'lam. Wa minal ardi, dan jenis hamparan bumi, mislahunna, sepertinya. Jadi ono 7 bumi, sab'ul aradhin, sab'us samawat, 7 bumi, 7 langit. Pertanyaannya gini, itu lo milik Allah. Itu ya, loh, untuk apa Allah melarang manusia dari sperma itu? Untuk apa Allah merintah yang dari sperma itu? Renungkan itu ya. Qad ahsanallahu lahu rizqahu. Allah sudah jauh sebelum kita baik, Allah baik kepada kita dengan memberikan rezeki. Makanya oleh seorang ulama ya beliau simpulkan gini ya, setiap yang diwujudkan terutama manusia itu ya ada 2 nikmat ya, nikmatani likulli wahidin minhuma likulli mawjudin wala budda lahuma. 2 jenis nikmat bagi siapa yang diwujudkan oleh Allah, pasti dia tidak bisa keluar dari 2 nikmat itu. Apa itu? Nikmatul ijad, nikmat dijadikan orang. Lu Allah mewujudkan semesta ini, langit 7, bumi 7, iso diukur lah. 9 bulan lo kita ini dikasih nikmat oleh Allah, dijadikan manungso. Tahu disyukuri, ya Allah jadi menungso pula ya Allah, bahan yang sama Allah ciptakan binatang jadi menungso. Sopo sing awal itu? Wala budda likulli mawjudin minhuma, dan bagi apapun yang diadakan tidak bisa keluar dari 2 nikmat itu. Dan bisa keluar apa itu? Nikmatul ijad, nikmat diciptakan jadi menungso itu. Semesta 7, langit bumi 7, yang dilarang itu menungso. Langit 7, bumi 7, yang diperintah itu menungso. Mana apanya dapat apa Allah? Kalau kita tidak memuji semesta, memuji Allah, miliaran makhluk Allah, triliunan makhluk Allah, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa memuji matur suwune nang dene. Sono tak apa gak suci gitu. Allah terpuji dengan saya puji. Allah rugi nek saya tidak taat. Masya Allah, ya kurang ajar ini jenenge. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, mensucikan bahwa yang layak memuji hanya Allah. Apa itu? Nikmatul ijad. Kemudian wa nikmatul imdad, nikmat dikasih apa? Anugerah ajaran Islam. Tadi orang muslim yang tahu disyukuri Nabi Musa Ibrahim ya, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail 2 muslim, anak cucu saya jadikan muslim. Kenapa? Jadi muslim itu nikmat. Itu ya. Jadi muslim itu nikmat, ya. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada nafs, ya, tidak ada jiwa beriman kecuali memenuhi syarat izinnya Allah. Sudah Islam ya. Kemudian ya, ya tanazzalul amru, senantiasa Allah menurunkan amru. Amru itu apa? Urusan, wewenang, perintah, larangan, itu urusannya Allah itu. Ya. Bainahunna, di antara langit 7 bumi 7, li ta'lamu, agar ya kalian mengetahui anallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Yang menguasa menolak bahaya itu hanya Allah. Maka jalan supaya tidak bahaya ini larangan ini. Yang kuasa menolak bahaya, yang kuasa mendatangkan manfaat selamat hanya Allah. Kalau kamu ingin selamat, ini loh perintahnya. Wa anallaha
dan bahwasanya Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ya, meliputi segalanya itu dengan pengetahuan Allah. Ahata yuhi itu meliputi. Itu ya. Kalau umpamanya ini semesta, bahaya manfaat ini tutup ambil Allah ini. Tidak bisa keluar dari ini. Itu ya. Itu yang meliputi semesta, langit 7, bumi 7, tahu bahaya masing-masing, tahu manfaat masing-masing makhluknya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan Allah itu pemberitahuan yang maha tahu bahaya yang di langit 7, bumi 7. Yang merentah itu yang tahu selamat, ya, yang terdapat pada semua makhluknya di langit 7, bumi yang 7. Masya Allah, menungso dikai pembicaraan semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita ini dijak bicara semacam ini dengan Allah Subhanahu. Renungkan ketika membaca Quran ya. Ya Allah, kitab apa ini? Kitab apa semacam ini ya Allah? Itu ya. Saya pikir itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.